hari ini ketika kami secara bersama-sama ngajakin teman-teman inspirational tour lewat Resik, kemudian juga bersama teman-teman gitu ya. Ya berharap teman-teman yang kemudian belum pernah lihat sungai, kemudian lihat sungai. Kemudian lihat juga permasalahan di sungai. Kemudian dia bisa bercerita, dia bisa berbagi pengalaman, dia bisa menularkan kegelisahan yang selama ini kami rasakan. Diambil, kemudian diolah, diproses, difilter, setelah katakan deposit ini. Ketika akses air di tempat tinggalnya memang tidak ada atau terbatas, masyarakat masih menggunakan air sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari. Mandi, mencuci, bahkan mungkin mengambil mata air yang ada di sekitar sungai. Secara problem, saya yakini bahwa plastik yang kemudian rusak, kemudian mencemari sumber daya air itu akan berdampak. Penting ya untuk diketahui bahwa plastik ini tidak hanya terkait dengan isu sampah saja, tapi ini isu yang multidimensional gitu. Ada terkait dengan kesehatan di situ, ada terkait dengan perubahan iklim, dan ada juga misalnya terkait dengan pencemaran. Jadi menurut saya ini sebenarnya isunya multidimensional gitu ya. Jadi tidak terbatas bahwa hanya masyarakat sipil yang bergerak di bidang sampah ataupun plastik saja sebenarnya bisa berperan, tapi masyarakat sipil yang bergerak di bidang-bidang lingkungan lainnya, bahkan yang bergerak di bidang kesehatan pun juga sebenarnya punya peran yang cukup besar untuk menyukseskan perjanjian ini. Dalam Global Plastic Treaty ya, kan sebenarnya masyarakat sipil kan memang pada akhirnya perannya cukup besar ya, menurut saya besar gitu dalam proses ini, karena mereka dapat menjadi observer sebenarnya dalam proses Global Plastic Treaty dan bisa memberikan masukan juga gitu kepada pemerintah. Nah, lembaga seperti Diet Plastik inilah yang misalnya sudah terakreditasi dan selalu gitu ya mempublikasikan di sosial medianya terkait dengan proses inilah yang sebenarnya bisa menjadi intermediaries. Jadi bisa menerima juga masukan dari masyarakat yang lebih luas gitu. Ya sebetulnya itu untuk lebih mainstreamkan produk-produk pangan yang sehat dan ramah lingkungan, tapi juga zero waste ya. Nah ini yang jadi keunggulannya juga, karena kalau produk-produk yang pangan yang sehat dan ramah lingkungan itu tidak dilakukan dengan pola sirkular, retensinya atau pengorderan ulangnya itu juga rendah. Nah, dengan adanya sistem ini kita bisa lebih mendekatkan diri ke konsumen, dan konsumen itu juga merasa ada ikatan. Yang kita harapkan adalah paling enggak kalau dari global turun ke nasional dan kemudian ke lokal itu nggak terlalu lama. Kalau dari bisnis sih berharapnya bukan pada aturan-aturan itu, tapi lebih berharap pada ekosistemnya. Ke komite internal. Hari ini ada tentang educational workshop. Kita di sini ada sekitar 7 materi yang memberikan edukasi yang lebih mudah dicerna oleh orang-orang awam mengenai ada perjanjian internasional, tadi ada INC 1-5, lalu ada tentang UNEP juga yang berupaya untuk mengurangi polusi plastik khususnya di Indonesia. Plankton itu lebih banyak dibanding ini dari Kalau menurut saya sebagai peserta ya, masalah plastik itu kayaknya udah banyak jadi masalah banget untuk kita semua ya, khususnya saya sebagai orang awam sendiri yang melihat ternyata bahaya plastik sebesar itu ya, termasuk ke mikroplastik tuh. Developing packaging ya. tadi biar juga mirip Tahun 2014. Jadi harapannya ke depan adalah bahwa semua teman-teman yang hadir pada workshop dan tur hari ini dan kemarin itu bisa meramaikan, bisa menyebarkan informasi ini kepada masyarakat yang lebih luas. Karena ini bukan topik yang sederhana, tetapi sebenarnya bisa disampaikan secara sederhana. Karena ini penting sekali dan bisa
mempengaruhi kehidupan kita semua nanti ke depannya.